Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya kembali bersama dengan Mr. Q. Jelang pelantikan presiden. Jelang pelantikan presiden 20 Oktober. 20 Oktober. Kita tadi baru ngobrol soal Pak Jokowi yang akan menyelesaikan tugasnya sebagai presiden. Betul. Sekarang kita mau ngobrol dengan yang melanjutkan presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto yang sedang ditunggu-tunggu oleh bukan hanya bangsa Indonesia tapi juga dunia ini sedang menunggu pelantikan Pak Prabowo ini. Betul. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya ke depan, Mr. Q, ya? Betul. Dan ini tentu presiden ini menjadi harapan. Setiap presiden baru itu pasti menjadi harapan ya. Nah, tinggal bagaimana membuktikannya. Betul. Apakah mereka bisa memenuhi harapan dari masyarakat atau dari baik nasional ataupun masyarakat secara internasional. Nah, Mr. Q ini bagaimana melihat sosok presiden kita ini? Mungkin Mbak seperti cerita Pak Jokowi ya. Mungkin berangkat dari memori dulu ya Bang. Jadi memang ingatan saya tentang Pak Prabowo itu nggak lepas dari masa ketika beliau jadi tentara ya. Kan dulu rising star ya di militer Indonesia. Iya. Kebetulan juga ya beliau adalah menantunya Pak Harto. Presiden. Ya, saya ingat waktu itu beliau di Kopassus dan Jen Kopassus. Lalu kemudian Pangkostrat. Pada waktu dia dan Jen Kopassus itu saya ingat Bang cerita pembebasan Sandera Mapenduma. Ya, jadi ada warga negara Indonesia dan asing yang diculik oleh OPM waktu itu dan pembebasan oleh Pak Prabowo, dan waktu itu disetarakan Kopassus dengan SAS, dengan pasukan-pasukan elit dunia lah. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, waktu pertama kali Indonesia mencapai puncak Everest. Itu seingat saya timnya Pak Prabowo juga waktu Kopassus. Nah, memang ramainya waktu bicara saat-saat akhir masa jabatan Pak Harto ya, ada dikotomi TNI Merah Putih, TNI Hijau pada waktu itu. Dan puncaknya adalah ketika kerusuhan Mei 98 itu kan beliau dianggap atau dituding menjadi bagian dari kerusuhan yang terjadi. Nah, perdebatan selanjutnya kan soal tema ini. Ada yang curiga, bahkan ada yang mengatakan Pak Prabowo terlibat, tetapi sampai sekarang yang tidak pernah terbukti juga ya, dan sudah dibantah ya keterlibatan Pak Prabowo dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Kemudian episode yang saya ingat lagi adalah ketika Pak Prabowo itu ikut konvensi Partai Golkar 2004. Beliau menjadi salah satu peserta pada waktu itu, belum berhasil. Ya, tetapi saya kira itu menunjukkan bagaimana Pak Prabowo sudah kelihatan visi dan ambisi politiknya yang nyata ya dalam politik Indonesia. Dan disusul kemudian pendirian Partai Gerindra tahun 2009. Nah, tahun 2007 kalau nggak salah Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra sampai sekarang, itu pernah ketemu dengan saya, kami ngobrol, dia nanya pendapat saya, Mas Kodari gimana kalau Pak Prabowo maju presiden? Ya boleh, saya bilang bagus. Tapi partainya mana? Kita siapkan Mas. Kejut lagi saya kan. Mas, ini udah 2007 saya bilang, tahun depan udah pendaftaran loh, ini partai politik gitu. Gimana? Waktunya mepet. Sanggup nggak ini mendirikan partai dengan wilayah luas 2 juta kilometer persegi? Ini saya bilang sekian provinsi, sekian kabupaten kota, sekian kecamatan. Wow, sanggup Mas, sanggup, dia bilang gitu. Insya Allah ini kita bisa, kita mampu. Nah, dan memang luar biasa Bang, saya ingat waktu itu tiba-tiba di berbagai wilayah di Indonesia itu berdiri cabang-cabang Partai Gerindra. Ya. Dan kita ingat waktu itu salah satu kampanye yang paling masif itu adalah kampanyenya Partai Gerindra yang ada burung Garuda itu, gitu. Kalau Bang ingat itu. Dan itu ada terobosan pada waktu itu iklannya, ya standar iklan itu kan 30 detik lah ya, dan 15 detik. Itu bisa sampai 1 menit kalau nggak salah, bahkan 1 menit setengah itu kalau nggak salah itu ini pada waktu tahun 2009. Nah 2009 beliau berusaha maju calon presiden. Tapi 2009 wakil dulu. Wakilnya Iya Bang.
Ini Bang, bertahap ceritanya Bang. Oh iya. Ya, jadi beliau mau berusaha maju calon presiden, tetapi karena Gerindra waktu itu cuma sekitar 4,5%, jadi perlu minimal 3 partai untuk bisa maju, nggak cukup 2 partai saja. Nah, waktu itu sudah mau koalisi dengan Partai Amanat Nasional, wakilnya Mas Tris ya, dan ditambah dengan P3. Tapi tiba-tiba P3-nya belok gitu, sehingga akhirnya nggak jadi. Nah, setahu saya juga ada wacana bahwa Pak Prabowo berpasangan dengan Mbak Puan, tapi tidak direstui oleh Bu Mega atau tidak dikasih oleh Bu Mega, sehingga akhirnya kemudian Prabowo berpasangan menjadi wakilnya Ibu Mega. Itu terakhir banget Bang. Iya. Jadi setelah upaya presiden itu tidak berhasil, kemudian menjadi wakil presiden. Belum berhasil karena memang pada waktu itu SBY sangat-sangat populer Bang. Saya ingat itu, saya tahun 2008 ditanya mengenai pemilihan presiden oleh teman-teman di media. Mas Kodari, gimana pemilihan presiden 2009? Di akhir-akhir itu, nggak menarik. Udah ketahuan siapa yang menang. Kuat banget Bang. Kuat banget pada waktu itu. Nah, pada tahun itu juga saya ingat tuh, saya tuh udah ngomong dengan Pak JK juga itu. Pak, saya bilang jangan maju. Nah, tahun 2000, sebelum 2009 saya udah ngomong sama Pak JK, Pak, Bapak harus putuskan apakah mau maju presiden dan maju sekarang atau kingmaker aja Pak. Karena Pak SBY itu nggak mau lagi sama Bapak sebagai cawapres. Nah tapi Pak JK nggak percaya sama saya waktu itu. Oh mau Pak SBY sama saya sebagai cawapres gitu kan. Rupanya betul-betul SBY nggak mau lagi dengan Pak JK. Dan akhirnya Pak JK memilih untuk maju. Tetapi ya udah terlambat Bang, waktunya terlalu mepet. Istilah saya itu too little too late gitu. Lain cerita kalau Pak JK itu udah persiapan setahun sebelumnya. Tapi saya udah mengingatkan Pak JK soal itu sebetulnya setahun sebelumnya Bang. Itu Pak JK maju bersama Pak Wiranto ya? Ya, nah itu pun juga sebetulnya kebalik. Elektabilitas Wiranto itu lebih tinggi dari Pak JK. Memang kursi Partai Golkar yang Pak JK jadi ketuanya lebih banyak daripada Partai Hanura. Tetapi kalau kita bicara pemilihan langsung bukan banyak-banyak kursi, tinggi-tinggian elektabilitas tuh Pak. Itu. Ya singkat cerita Pak SBY menang dalam sekali putaran. Lalu ya 2014 surveinya yang tinggi praktis cuma 2, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Kenapa jadi 2 itu? Ya karena memang yang survei tinggi cuma 2 itu saja gitu. Sehingga kemudian kekuatan politik berkumpul di 2 nama itu. 2019 tarung lagi ya. Dan Pak Prabowo kalah lagi dengan Pak Jokowi. 2024 Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi menang gitu. Nah, dari proses itu kita bisa melihat bahwa memang Pak Prabowo ini Kopassus sejati nih. Kopassus sejati dalam pengertian bukan hanya secara fisik ya. Kalau soal secara fisik kan udah selesai lah ya. Beliau sudah pasukan terbaik lah itu. Tapi secara mental Bang. Ini Kopassus tulen ini Bang. Mentalitasnya untuk terus berjuang gitu ya. Apa istilahnya itu? Maraton ya, lari maraton tuh Bang. Apa istilah lain untuk lari maraton tuh ya, yang lari panjang betul itu. Itu dimiliki mentalitas itu oleh Pak Prabowo itu. Bayangkan Bang. Kalau kita bicara proses politik ya, dan kita ambil patokannya 2004 sampai 2024 itu 20 tahun Bang. Beliau tarung kalah, akhirnya menang gitu Bang. Gitu. Jadi dalam politik istilah Anda bisa mati berkali-kali itu ada game itu berlaku buat Pak Prabowo ya. Beliau ini punya aji-aji rawa rontek ini. Iya luar biasa. Iya rawa rontek kalau tembak mati kena tanah bangkit lagi, gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu pidato Anda bisa dijatuhkan berkali-kali tapi Anda terus bangkit. Ya saya kira itu bukan sekedar pidato, itu diimplementasikan oleh Pak Prabowo, dan itu saya kira salah satu karakter yang menonjol dari Pak Prabowo bahwa dia punya daya juang, punya stamina itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat. Nah yang kedua, apapun kata orang pro kontra mengenai Pak Prabowo, tetapi beliau ini orang yang konstitusional. Buktinya tuh apa? Dia mendirikan Partai Gerindra, Pak. Untuk meniti langkah-langkah politik menuju kepada presidensi.
Anies kan juga mau bikin partai. Dia tahu, Bang. Dia tahu bahwa ini aturan mainnya seperti ini, maka kemudian I follow the rules gitu kan, dengan cara apa? Dia ikut bahwa maju calon presiden harus punya partai politik. Ya ada miripnya juga dengan Pak SBY kan. Pak SBY mendirikan partai juga karena gagal kan sebagai calon wakil presiden tahun 2000 tahun 99 2001 ya 2001. 2022 bikin partai, 2002 bikin partai, 2004 ikut pemilu legislatif dan langsung menang pilpres ya, veni-vidi vici gitu. Nah, Pak Prabowo mendirikan partai tahun 2009 dengan segala beratnya susah payahnya beliau jalani. Jadi Pak Prabowo betul-betul dia pendukung demokrasi, dia tahu aturan main, dia mendirikan partai politik, dia berproses dengan begitu panjang